Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan website yang telah kami buat, yaitu Data Mahasiswa kelas R6U. Sebelumnya, saya Zahra Dianti dengan NPM 2022-4350-1853 selaku moderator ingin memperkenalkan anggota kami yang beranggotakan 8 orang. Saya ingin menjelaskan tentang latar belakang. Dalam tugas mata kuliah pemrograman web lanjut atau PWL, kami membuat sebuah proyek daftar mahasiswa di sebuah kelas R6U, di mana sebelumnya ada tampilan registrasi dan login, serta data-data mahasiswa yang ada di kelas tersebut beserta nilai dan predikat mahasiswa tersebut. Perkenalkan, nama saya Wisnu Haji Pangestu dengan NPM 2022-4350-1878. Di sini sudah ada database yang bernama PHP dasar, memiliki 3 tabel, yaitu mahasiswa, nilai, dan user. Di sini sudah ada tabel user yang berisi username dan password. Kenapa di sini passwordnya seperti itu? Karena menggunakan Bcrypt. Di sini tabel mahasiswa yang berisi nama, NPM, email, jurusan, dan gambar. Di tabel nilai yang berisi mahasiswa, mata kuliah, SKS, tugas, UTS, UAS, nilai, dan predikat. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang tadi sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Syakir Alban Satria, NPM 2022-4350-1852. Tampilan selanjutnya adalah register. Kita akan membuat akun sebelum login. Di register itu terdiri dari username, password, dan konfirmasi password. Setelah kita membuat username, baru kita masuk ke tahap login dan kita klik masuk. Setelah itu ada tampilan dashboard. Dashboard ini berdiri field cari, button tambah mahasiswa, button logout, dan ada button edit, nilai, hapus, dan ada beberapa tabel khususnya gambar, NPM, nama, email, dan jurusan. Saya Diva Marsinta Zanori dengan NPM 2022-4350-1896 akan menjelaskan yang pertama itu tentang from input data mahasiswa. Tampilan ini akan muncul jika kita mengklik button tambah data mahasiswa. Lalu di input data mahasiswa ini kita akan mengisi nama dengan nama mahasiswanya, NPM, email, jurusan, dan masukkan gambar. Lalu submit ini untuk menyimpan data mahasiswanya. Lalu kembali dan itu akan ke dashboard. Lalu selanjutnya adalah from ubah data mahasiswa. From data ubah mahasiswa ini akan muncul jika kita mengklik edit di dashboard. Nah, di ubah data mahasiswa ini jika kita ingin memperbarui atau mengubah data mahasiswa. Lalu jika udah kita submit dan kembali ini jika kita mau ke dashboard kembali. Lalu setelah itu pencarian data mahasiswa. Pencarian data mahasiswa ini ada di dashboard atau halaman utama. Di sini jika kita ingin mencari salah satu mahasiswa yang ada di daftar ini dengan masukkan nama lalu klik tombol cari. Selanjutnya saya Eva Hana Natasha dengan NPM 2022-4350-1870. Selanjutnya yaitu ada from input nilai mahasiswa. From tampilan ini muncul ketika kita mengeklik aksi pada tampilan dashboard. Untuk menambah nilai mahasiswa, kita akan masukkan ID, mata kuliah, SKS, tugas, UTS, dan UAS. Tombol submit yaitu digunakan untuk menyimpan nilai mahasiswa tersebut. Tombol kembali yaitu untuk kembali ke halaman dashboard. Selanjutnya yaitu output nilai mahasiswa. Tampilan ini dalam bentuk tabel. Dalam button hapus aksi yaitu untuk menghapus nilai mahasiswa tersebut. Tambah nilai mahasiswa yaitu untuk menambahkan nilai mahasiswa. Kembali yaitu untuk kembali ke halaman input nilai mahasiswa.
Selanjutnya saya Muhammad Istanto Raharjo dengan NPM 2022 435 018888 ingin menjelaskan dari codingannya. Di sini ada file registrasi.php. Isi codingannya yaitu mengambil isi dari function.php menggunakan require. Lalu ada register. Jika user register, di sini akan memunculkan alert atau notifikasi user baru berhasil ditambahkan. Lalu di sini ada formnya menggunakan input type text untuk username, password untuk placeholder password, lalu ada password lagi untuk placeholder konfirmasi password. Yang terakhir ada button submit dan kembali. Selanjutnya untuk codingan loginnya, di sini ada file bernama login.php, mengambil isi codingan dari function.php, memakai require, ada if untuk cek cookie yang mengambil ID dan key, lalu mengambil username berdasarkan ID, lalu mengecek cookie dan username, lalu pas login menggunakan session dan akan diarahkan ke index.php atau dashboard. Di sini ada formnya. Untuk login.php, user menginput teks atau placeholder username, lalu tipe password untuk placeholder password, lalu bisa remember yaitu mengingat atau remember. Lalu ada button submit untuk masuk dan button register. Selanjutnya saya Dwiki Pradana Rizkibo dengan NPM 2022 4350 1857 ingin menjelaskan tentang script di tambah.php. Di bagian ini session start lebih dahulu sebelum require, karena ketika user-user lain ingin membobol itu tidak akan bisa dan mental lagi ke bagian login.php. Selanjutnya ini ada bagian tampilan dari tambah data mahasiswa. Di sini memakai label untuk nama, label NPM, label email, label jurusan, label gambar, dan ada button submit dan ada ahref index.php itu untuk kembali ke bagian indeks atau bagian utama. Selanjutnya ada bagian ubah data mahasiswa. Ubah data mahasiswa diambil dari $ID get ID. Query mengambil data dari mahasiswa berdasarkan ID. Query-nya adalah select bintang from mahasiswa where ID sama dengan $ID. Selanjutnya ada di bagian hapus. Di bagian hapus sama seperti ubah. ID mengambil dari $ID. Selanjutnya ada pencarian. Di pencarian
Sama seperti yang pertama, itu ada session start lebih dahulu ketimbang require function PHP. Ini ada bagian dari button pencariannya. Ini kita masukkan di bagian form action. Kita akan ketikkan di bagian input, type text, name keyword, placeholder, masukkan keyword pencarian. Nanti di situ akan muncul nama yang ingin kita cari. Baik, selanjutnya saya Ratu Bakis Tahira dengan NPM 2022-431860. Saya akan menjelaskan from nilai masuk. Di sini ada request function PHP. Ini ada if it's at $post. Ini untuk sambil untuk mengecek apakah tombol submit sudah ditekan atau belum. Dan di sini juga ada if nilai masuk. Seterusnya ini ada cek apakah data berhasil ditambahkan atau tidak. Baik, di sini ada formnya. Ini kita menggunakan label dan juga input type, yaitu ada ID, mata kuliah, SKS, tugas, UTS, UAS. Dan untuk button type-nya submit dan href-nya itu untuk kembali. Baik, kesimpulan dari kelompok kami yaitu adalah proyek pengembangan aplikasi daftar mahasiswa pada kelas R6U merupakan implementasi dari materi yang telah dipelajari dalam mata kuliah pemrograman web lanjut atau PWL. Aplikasi ini dirancang dengan memuat fitur autentikasi pengguna melalui halaman registrasi dan login, serta menampilkan informasi mahasiswa secara terstruktur termasuk data nilai dan predikat akademik. Melalui pengerjaan proyek ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan konsep-konsep pengembangan aplikasi web secara praktis dan mendalam.
Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.